menyembahnya, hati dan pikirannya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Cinta Yesus. Adik-adik bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Hati-hati guna makamanmu. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik, kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam hari. Kemudian pada hari ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, anakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Cerita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umur di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Cerita ke-6, jangan kau membunuh. Cerita ke-7, jangan kau berzina. Cerita ke-8, jangan kau mencuri. Cerita ke-9, jangan kau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Cerita ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan kau menambahkan akan istrinya maupun pembantu laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kisahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kitab atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Kosifan Moluam ayat 1 dan ayat 2.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mendengar firman Tuhan, yaitu ayat bulanan bulan Agustus ini yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita ulangi, Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita bacakan ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi Malau Kondisi ayat 1 dan ayat 2. kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan salib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari
dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku, ayat 1 dan ayat 2. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, adik-adik, hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan kata tulis ini. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat kan? Kangen ya sama kasih kangen. Iya. Kita kembali lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Silakan Tuhan. Oke, jadi kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti apa firman yang nanti kami akan ceritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau dengar dan sertakan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu. Kita buka kitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo kakak baca. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat mamanya cuci baju? Ayo, yang pernah lihat cuci baju? Mau pakai tangan, mau pakai mesin? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Atau baju adik di laundry tiap hari? Oke, iya. Itu sama aja. Karena intinya kita cuci baju adalah membuat yang kotor menjadi bersih. Bayangkan, nih misalnya kasih pergi pakai baju yang kotor yang belum dicuci, pasti bau kan kasih bau. Nah, adik-adik mau nggak kalau pakai baju yang kotor nggak pernah dicuci? Mau nggak adik-adik? Misalnya adik-adik pergi bermain pakai baju kotor, pasti yang lihat dekil bau ya kan adik-adik? Pasti ada yang nemenin ya. Iya, pasti teman-teman adik-adik pada menjauh karena bajunya bau, kotor ya kan adik-adik? Nah, cerita kita yang akan kita saksikan setelah
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi, tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
Gimana adik-adik? Udah tonton ceritanya? Tentang siapa sih? Tentang siapa sih kakak? Tentang Yunus. Siapa tuh Yunus? Siapa adik-adik? Yunus itu nabi yang disuruh Tuhan ke Niniwe, karena Niniwe itu kota yang berdosa. Tapi si Yunus ini malah kabur ke Tarsis. Akhirnya Tuhan Yesus membuat badai yang sangat besar dan ditelan ikan. Terus apa yang terjadi kan? Diperut ikan. Dia diperut ikan, masuk ke dalam perut ikan. Dan akhirnya dia tinggal 3 hari di dalam perut ikan. Coba adik-adik ini. 3 hari di dalam perut ikan. Ketika kan perut ikan kan jorok ya adik-adik, gelap, terus juga bau, sama seperti baju kotor yang tadi kita ceritain ya. Iya, di dalam perut ikan, si Yunus ini berpikir dan merenung. Dia mau dosa sama Tuhan. Dia tahu kalau perbuatannya salah. Karena dia sudah ngaku, tentu saja Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Jadi setelah 3 hari, dia dimuntahkan oleh ikan tersebut dan dia selamat ya adik-adik. Nah, cerita si Yunus ini ibaratkan dosa yang ada di sama seperti kita seperti baju yang kotor. Nah, dosa ini harus kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dengan cara apa sih adik-adik? Dengan cara berdoa kepada Tuhan, mengaku perbuatan dosa sehingga Tuhan mengampuni dosa kita. Ya adik-adik. Jadi yang pertama-tama kita lakukan di pertama banget adalah berdoa mohon ampun. Jangan ada yang disembunyiin karena Tuhan tahu hati kita. Ingat kan lagu kita yang pertama, hati-hati gunakan tangan, gunakan mulut, mata, kaki, semua bagian tubuh kita. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus akan mengampuni kita kalau kita mau mengakui. Yuk kita bernyanyi Yesus sayang padaku ayat 2. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah memberitahukan kepada kami untuk mengaku dosa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa anak-anak sekolah minggu, dosa-dosa orang tua kami semuanya. Tuhan pasti ampuni. Kami percaya itu ya Bapak. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan, memberi anak-anak sekolah minggu kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi di suasana buat Tuhan ayat 1 dan ayat 2. Oh
Adik-adik semua berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Dan jangan lupa